performance, teamwork among our employees, honesty in our business dealings, integrity and innovation in our actions, commitment towards our work, and sincere relationship. Our family migrated to Australia in 1990. Since then, we bought many properties in Australia as well as overseas. We own our own building in our Australian office, our Kuala Lumpur office, as well as our Singapore office. We hope to bring our family and friends in China, our experience and expertise, so that everyone can prosper in this industry. Currently, we have 3 offices in China, Beijing, Shanghai, and Tianjin. We hope to work with our family and friends in China to expand our business throughout the whole big China. Thank you. 澳大利亚政治经济稳定，拥有得天独厚的自然资源，气候宜人，教育实力雄厚，吸引着越来越多的移民和海外学子。澳大利亚经济发达，文化多元，人口高度都市化，全国近1半人口生活在悉尼和墨尔本2大城市。全国多个城市被评为世界上最宜居的城市。佳宁国际从事澳洲房产数十年，与澳洲数百家开发商均有着长期而稳定的友好合作。其代理的众多地产项目遍布悉尼、墨尔本、布里斯班、黄金海岸、珀斯等首府城市。优越的地段，舒适便捷的生活环境，具有竞争力的价格，每一个项目都经过筛选。成熟的团队和后期服务部门，也为佳宁的客户提供了舒心的投资体验。Ya, baik. Tadi kita lihat sekilas mengenai Jalin Company Profile. Nah, ini kita ada beberapa tim di beberapa negara, yaitu di Australia, Hong Kong, Indonesia, Singapura, China, dan juga Malaysia. So, our team is around the globe. Baik, karena hari ini saya akan membahas mengenai salah satu proyek di Melbourne, jadi lebih baiknya kalau saya share mengenai map di Melbourne itu sendiri. Jadi biasanya untuk properti di Australia selalu kita kaitkan itu dengan CBD, baik jarak maupun dari mana-mana. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, CBD Melbourne itu terletak di sebelah kiri bawah. Kemudian, proyek yang akan kami tawarkan itu berada di suburb Alphington, yaitu di mana surroundingnya itu ada beberapa suburb terkenal juga seperti Kew dan juga Hawthorn. Kemudian di sini jaraknya pun juga tidak begitu jauh atau sangat dekat sekali, hanya 6,5 km ke CBD atau 10 minutes driving. Kemudian saya akan share juga mengenai median price dan juga apa harga tertinggi dan harga terendah dari Alphington Suburb. Di mana kita lihat sendiri dari rumah bahwa median price di Alphington Suburb itu sebesar 1,8 juta untuk median price. Nilai tertinggi sampai dengan 2 juta dan nilai yang paling rendah penjualan dalam artian di suburb Alphington adalah sekitar 1,5 juta. Dan untuk apartemen, median price di angka atau dinilai 675.000, sementara nilai tertinggi untuk 3 bedroom di atas 825, dan untuk terendah paling mungkin untuk 1 bedroom di angka sekitar 548.000. Baik, kita selanjutnya melihat siapa saja yang stay di suburb Alphington. Di sini Anda bisa lihat bahwa hampir sebagian besar atau 88%
yang stay di atau tinggal di Elphington suburb itu kebanyakan white collar workers. Maksudnya apa white collar workers? Dalam artian personal atau seseorang yang memiliki keahlian khusus dan juga memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan profesi lainnya. Kemudian 60% kebanyakan profesional dan sisanya student dan juga family couple dan anak-anak. Baik, rental market di Elphington. Kalau kita bisa bilang, rental market di Elphington itu dibandingkan dengan beberapa suburb lainnya, itu lebih tinggi, yaitu mediannya sekitar 6%. Which is roughly di Australia itu kurang lebih antara 4,5 sampai 5 atau 5,5%. Tapi di Elphington suburb ini kita bisa lihat bahwa median price sekitar 6%. Untuk apartemen kisaran di angka 400 Aussie dollar per week, dan untuk rumah di kisaran 670 per week. Kemudian saya akan jelaskan betapa mudahnya investasi properti di Australia. Kenapa mudah? Karena saya akan membagikan cara-caranya, yaitu dengan hanya bayar 10% deposit atau DP pertama hanya 10%. Kemudian tidak perlu bayar apa-apa lagi sampai dengan bangunan jadi. Nah, setelah bangunan jadi, kita akan masuk ke second deposit, yaitu sebesar 90%. Mungkin Anda bertanya, kalau misalkan saya investasi seperti ini, wah nilainya besar sekali. Tentu saja. Maka dari itu, saya akan buatkan tabel menjelaskan mengenai pembelian properti dengan metode bayar cash atau tunai, ataupun dengan pinjaman. Anda bisa lihat di sini bahwa jika kita menggunakan pinjaman, kita bisa di sini bahwa pada saat sekarang hanya melakukan pembayaran DP pertama, yaitu sebesar kita proyeksikan bahwa properti ini senilai 500.000 atau setara dengan 5 miliar rupiah. Di awal Anda cukup bayar 50.000 Aussie dollar, kemudian pada saat serah terima, tergantung dari proyek. Serah terima proyek itu mungkin bisa jadi Anda beli yang masih off the plan 1-2 tahun lagi, atau mungkin Anda beli yang sudah jadi. Jadi tergantung. Nah, yang penting adalah pada saat Anda DP kedua, berapa nilai yang harus Anda keluarkan. Jika Anda membayar dengan cash atau tunai, tentu harus Anda membayarkan senilai 90% dari 500.000, which is 450.000. Betul ya? Tapi kalau dengan pinjaman, kita hanya cukup masukkan second deposit, yaitu sebesar 100.000 Aussie dollar. Di mana 70%-nya itu kita bisa dengan pinjaman dari luar negeri. Kalau kita lihat dari tabel ini, bahwa kita bisa pastikan bahwa total investment dari kita beli tunai, yaitu sebesar 500.000, sementara kalau kita dengan pinjaman, yaitu senilai 150.000. Anda suka yang mana? Kebanyakan klien jalin ataupun saya akan prefer mengambil pinjaman. Mungkin juga ada cerita bahwa oke, kalau saya pinjaman, saya tidak tenang dong, saya harus bayar cicilan setiap bulannya. Anda jangan khawatir, karena kebanyakan properti di Australia itu, kita hanya bayar DP awal dan DP kedua, berarti total 30%, sisanya Anda dengan pinjaman, dan cicilan pinjaman Anda itu dibayarkan oleh penyewa. Jadi untuk Anda yang ingin investasi properti di Australia itu sangat cocok sekali. Karena apa? Karena disinilah Anda memiliki properti senilai 5M dengan hanya mengeluarkan dana sebesar 1,5M secara rupiah. Dan mungkin juga Anda yang memiliki beberapa aset atau diversifikasi portofolio juga sangat cocok sekali, karena mungkin saat ini Anda akan mengalokasikan aset Anda untuk deposito, mungkin yang sekarang sedang tren semasa pandemi ini, yaitu dengan Bitcoin atau saham. Anda juga bisa memikirkan untuk di properti luar negeri. Karena ingat, Anda cukup bayar total 30%,
untuk nilai apartemen 5 miliar. Kalau Anda bandingkan dengan properti lokal Indonesia, cara bayar sangat unik, yaitu Anda mencicil pembayaran sampai dengan properti Anda lunas, dan apakah sudah jadi, bangunan akan jadi setelah 1 atau 2 tahun ke depan. Makanya jangan heran apabila ada klien jalin, dibandingkan mereka taruh uang mereka 5 miliar untuk satu properti, lebih baik dia keluarkan uang 5 miliar untuk minimal 2 atau 3 properti di Australia. Baik, sebentar lagi rekan saya, Bu Jessica, akan share mengenai produk atau pinjaman dari luar negeri. Dan juga yang menarik di sini bahwa kali ini, Jessica, interest rate-nya itu sangat rendah sekali ya, Jessica ya. Jessica, mungkin mute-nya. Oh iya tadi ke mute. Sekarang interest-nya sudah turun, jadi interest rate-nya sekarang lumayan menarik. Wah, luar biasa sekali. Oke, silakan Jessica untuk share mengenai BC Invest sendiri dan juga produk-produknya. Oke. Terima kasih Pak Andi. Ya. Oke, mungkin sedikit perkenalan. Saya Jessica dari BC Invest. Jadi mungkin sedikit tentang BC Invest. Jadi BC Invest ini adalah company di Australia yang awalnya itu headquarter-nya di Melbourne. Jadi pada tahun 2016 itu company-nya didirikan. Terus setelahnya pada tahun 2016 kita ada investor Paris Consortium, salah satu developer Hong Kong, itu investasi sekitar 51% di BC Invest. Dan sejak saat itu kita berkembang lumayan cepat, dan pada tahun 2017 kita sudah ada warehouse facility dengan Credit Suisse, dan kita juga sudah expand ke beberapa negara. Jadi kita ada kantor di Sydney, di Melbourne, di Singapura, di Kuala Lumpur, di China, di Hong Kong, dan juga di London. Karena sekarang kita juga mulai financing untuk properti di UK. Dan sampai saat ini kita sudah ada klien-klien lumayan banyak, lebih dari 2.500 borrower, dan juga loan settlement yang lebih dari 1 billion Australian dollar. Kenapa non-resident segment itu menarik? Jadi kenapa orang-orang yang foreigners yang bukan Australian PR itu kenapa mereka tertarik untuk investasi dengan properti di Australia? Itu ada beberapa faktor. Salah satu faktornya itu mungkin karena dari lifestyle dan juga dengan environment. Jadi dengan health and welfare system yang bagus di Australia, dan juga mungkin untuk sistem education yang sangat maju sekali, dan juga banyak orang yang tertarik untuk anaknya sekolah di Australia, dan juga untuk relative value for money. Jadi kalau misalkan kita bandingkan apartemen yang size-nya sama di Singapura atau di Sydney, itu bisa dilihat kalau starting price-nya itu berbeda sekali, lebih rendah di Sydney. Dan juga untuk currency exchange rate-nya juga sudah mirip untuk dari Indonesia rupiah ke Singapura atau ke Australian dollar. Dan juga untuk bisa investasi. Jadi sebenarnya orang-orang yang beli properti di Australia itu bisa mengambil pinjaman up to 75%, dan juga boleh membeli beberapa properti sekaligus. Nah, kenapa sebenarnya size of demand-nya itu kelihatannya kebanyakan sih orang domestik, jadi orang-orang yang sudah tinggal di Australia, jadi seperti PR atau Australian citizen itu biasanya mereka kalau beli properti selalu ambilnya finance untuk propertinya, tapi untuk non-resident itu kebanyakan orang-orang
tidak tahu kalau misalkan bisa mengambil KPR ya, untuk properti yang dibeli di Australia. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu susah. Cuman mungkin karena awareness-nya masih kurang, karena informasi di publik itu kurang banyak. Kalau misalkan itu sebenarnya untuk foreigners yang beli properti di Australia itu masih bisa mengambil KPR. Tipe-tipe customer-nya kita itu salah satu contohnya itu misalkan kalau misalkan Bapak dan Ibu itu adalah global investor. Jadi misalkan memang rencananya itu mau menambah portfolio properti, jadi bisa juga menambahkan properti di Australia sebagai salah satu properti di portfolionya. Dan juga untuk orang-orang yang mau mengirim anaknya tuh ke Australia untuk mungkin sekolah di university. Jadi kedepannya mungkin beli dulu propertinya di Australia, lalu nanti pas anaknya sekolah di Australia itu bisa tinggal di rumah sendiri. Betul, karena tidak ada pernah kata terlambat untuk investasi properti ya, Bu Jessica ya. Iya. Jadi memang banyak lah. Ini cuman yang tipe-tipe yang umum, yang tipe-tipe klien kita. Dan untuk satunya lagi itu kalau misalkan klien yang sudah bekerja di Indonesia mungkin dan memang ada rencana untuk migrasi ke Australia, jadi memang dia mau berencana mau pindah ke Australia ke depannya. Jadi sekarang mulai mencari properti di Australia dulu, lalu disewakan dulu. Setelah dia ready, baru dia pindah ke Australia. Itu juga salah satu tipe-tipe klien kita. Ya. Jadi untuk product offer dan key feature-nya produk kita. Jadi untuk non-resident bisa dilihat di sini itu ada 2 produknya. Yang satu itu BC Builder dan satunya lagi BC Freedom. Nah, BC Builder ini lebih ke untuk kalau misalkan propertinya itu house and land. Jadi misalkan beli dulu tanah dan bangunannya itu akan dibangun, itu biasanya pakai produk yang BC Builder. Ya. Dan untuk yang BC Freedom itu lebih ke complete property. Jadi misalkan apartemen ataupun townhouse itu bisa untuk produk ini. Jadi kalau misalkan properti Yaraben yang seperti di-mention tadi sama Pak Andi, itu jatuhnya ke BC Freedom. Betul. Untuk townhouse dan juga apartemen, cocoknya kita untuk di BC Freedom product. Ya, silakan Jessica. Dan untuk expat itu ada khusus satu produk itu BC Expat Super Saver. Ini lebih ke kalau misalkan klien itu Australian PR, tapi mungkin tinggalnya di Indonesia dan income-nya dari Indonesia, itu bisa ada apply under produk ini. Ini rate-nya lebih rendah, tapi kita mesti cek apakah visanya itu tergolong yang expat atau bukan. Kalau misalkan bukan, itu masih jatuhnya ke BC Freedom. Jadi sebenarnya perbedaannya nggak terlalu jauh juga. Dua-duanya tetap kita bisa finance meskipun non-resident. Ya, ini produk baru Jessica ya, yang untuk yang BC yang Expert Super Saver ini ya? Atau udah lama juga? Ya, jadi dua-duanya ini sebenarnya MBC Freedom juga lumayan ini baru update. Jadi produknya ya, jadi rate-nya tuh lebih rendah. Jadi sangat kompetitif sekali. Kalau misalkan kita lihat di sini, itu starting rate-nya tuh dari 3,88% per tahun. Oke, jadi kalau misalkan mereka sudah PR di Australia, kemudian mereka mau sudah investasi properti, kemudian mau pinjaman dengan BC juga bisa berarti ya. Cuma dia tidak punya income di Australia, dia hanya punya income di Indonesia. Bisa juga itu ya? Bisa. Jadi jadi income-nya tuh bisa dari Indonesia. Dan interest rate-nya pun lebih rendah dibandingkan yang BC Freedom. Iya, yang BC Expat ya Pak?
Ya, interest sekali ya, karena saya pengalaman dulu pernah ada klien saya yang sudah PR, dia sudah beli propertinya di Brisbane, pada saat dia mau apply pinjaman, karena dia PR di Australia, jadi di lender itu hanya minta income dari Australia, sementara dia hanya ambil PR dan kebanyakan usaha dia di Indonesia dan tidak bisa ambil pinjaman, dan akhirnya dia harus bayar cash gitu. Nah sekarang ini sudah bisa ya, Jessica ya? Ini bisa. Jadi ini khususnya untuk klien yang memang PR, terus dia mungkin tinggalnya di Indonesia ataupun bisnisnya tuh mainly dari Indonesia, itu bisa. Oke, that's a great news I think ya, Jessica. Iya, jadi menarik sekali sebenarnya karena rate-nya tuh lebih murah. Dan juga kalau misalkan klien yang bukan PR itu tetap bisa ngambil pinjaman. Jadi kita cover lah dua-duanya. Betul. Jadi asalkan tuh kalau udah beli properti kita bisa apply untuk KPR-nya, pinjamannya. Jadi produk ini sendiri itu kita bisa untuk new purchase ataupun refinance ataupun equity release. Betul. Jadi kalau misalkan beli properti baru seperti yang Nia Raben ini itu tergolong new purchase. Kalau refinance itu lebih ke kalau misalkan sekarang Bapak dan Ibu itu sudah punya properti Australia dan sudah punya financing, tapi rate-nya mungkin lebih tinggi, itu bisa refinance ke kita untuk rate yang ini sekarang yang kita offerkan. Rate yang lebih menarik Jessica ya. Jadi sebelumnya mungkin dia punya rate yang lebih tinggi, kemudian dia ada keinginan untuk saya pindah produk karena di sini lebih menarik. Karena kenapa? Interest-nya lebih rendah. Kemudian refinance sendiri, kalau saya boleh koreksi kalau misalkan saya salah Jessica. Jadi dalam artian gini, mereka itu yang sudah punya properti Australia sebelumnya, ya kan? Kemudian dia ingin investasi properti di Yaraben, kebanyakan klien tidak perlu bayar DP lagi karena bisa refinance. Gimana itu Jessica? Bisa jelasin nggak sedikit Jessica? Maksudnya untuk refinance itu misalkan nih klien udah ini, misalnya dia udah beli propertinya dari berapa tahun yang lalu misalkan. Betul. Dan sudah settle juga, jadi udah punya pinjamannya. Jadi pas mungkin rate-nya tinggi sekarang, mungkin rate-nya mungkin anggapnya contohnya 7% misalkan. Jadi mau dipindahin ke BC Invest itu bisa. Jadi apply lagi seperti aplikasi baru. Betul. Jadi nanti balance-nya pinjaman yang di pinjaman lender lainnya itu bisa dipindahkan ke BC Invest. Betul. Ya, seperti itu. Kemudian nilainya kan pasti ada perbedaan antara nilai yang sebelumnya dengan yang sekarang, pasti ada kenaikan. Nah, gap-nya itu bisa dialihkan untuk pembelian properti kedua juga bisa kan Jessica? Dananya itu kan? Jadi biasanya klien bisa rencana seperti ini, misalkan dia udah beli nih propertinya yang mau di refinance. Jadi sekalian pas refinance itu biasanya kita selalu valuation lagi. Betul. Jadi kalau misalkan contoh pas beli dulu anggapannya mungkin 400.000, terus sisa loan-nya mungkin kita bilangnya 200.000 sisanya. Terus kita refinance, jadi yang balance 200.000 itu ditambah dengan mungkin kita habis valuation, itu mungkin value-nya naik jadi 500.000. Betul. Nah, kita itu klien bisa ambil balance-nya saja seperti yang tadi 200.000 ataupun mau dikeluarkan lagi equity release. Jadi misalkan sekarang kan value-nya naik nih. Betul. Jadi 500.000. Terus mungkin klien rencana ya udah mau keluarin lagi gitu kan. 100.000 dari propertinya. Nah, jadi kita jadinya pinjamannya jadi 300.000 dari 500.000 tadi. Oke, jadi contohnya Jessica, misalkan dengan properti 400.000, kemudian dinilai kembali setelah mungkin 3 atau 5 tahun ke depan, ternyata value-nya naik, kemudian setelah value naik jadi 500.000, mereka bisa ambil pinjaman 75% dari 500.000 tersebut ya, Jessica ya? Bisa. Jadi pinjamannya... Jadi terserah, atau mau ngambil balance-nya 200 sisanya untuk lanjutin loan dengan interest rate yang rendah, ataupun dia ambil lebih untuk mungkin DP properti kedua,
tanpa dia perlu bayar apa-apa lagi, langsung masuk dan juga langsung cicilan. Oke, saya mengerti. That's quite interest ya. Sangat menarik sekali Jessica. Iya. Jadi di plan, kalau misalkan biasanya kan kalau klien beli properti itu biasanya mereka udah rencana ya, dari properti pertama yang dibeli, terus mungkin ambil pinjaman, terus equity release lagi, beli lagi yang kedua ya, terus yang kedua bisa ambil lagi pinjaman. Untuk kita bisa terima dua-duanya, untuk kita bisa dilihat di sini ya. Jadi salary dan self-employed applicants, dua-duanya itu bisa. Jadi mau karyawan ataupun pengusaha itu bisa apply KPR-nya. Dan untuk loan-nya sendiri bisa up to 75%. Dan confirmation of loan acceptance itu seperti conditional approval. Jadi misalkan nih semua dokumen diperlukan sudah lengkap, itu biasa saya cek dulu. Kalau misalkan sudah oke, itu kita proses dalam waktu 48 jam itu kita keluarkan loan acceptance letter. Jadi dari situ, iya. Jadi dari situ klien pembayaran application fee, kita langsung valuation dan juga proses selanjutnya sampai credit assessment. Nah, setelahnya kalau misalnya semuanya oke, dapatlah formal approval. Ya, seperti ini untuk loan prosesnya. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya lumayan simple stepnya. Jadi dari completed application, jadi step 1, setelahnya itu step kedua. Itu kalau misalkan semuanya oke, itu confirmation of loan acceptance-nya keluar. Nah, step ketiga, application fee-nya dibayarkan 990. Nah, setelahnya itu kita order valuation. Setelahnya akan ada full assessment dan juga dari kredit ya, mungkin dicek-cek, mungkin employment check dan sebagainya. Kalau semua sudah oke, itu step kelima, jadi formal approval. Kalau formal approval sudah ini ya, sudah diisukan, itu biasanya loan documents-nya langsung dikeluarkan dari solicitor-nya kita, itu langsung ke klien. Jadi klien tinggal tanda tangan, dan ada beberapa juga yang mungkin perlu ke notaris. Tapi setelahnya semuanya oke, itu dikirim dokumennya ke Australia. Nah, setelah itu udah bisa ready untuk settlement. Oke, jadi kalau kita bilang ini, teknis ini itu tidak perlu dipusingkan atau tidak perlu dipikirkan karena semua ini kita handle baik Jalin Realty dan juga finance broker kita Business Security atau Jessica. Jadi step-stepan ini semuanya kita bisa bantu semua, Anda tidak perlu khawatir. Mungkin Anda lihat stepnya banyak kan? Tidak, itu sangat mudah sekali dan kita sudah terbiasa melakukannya. Yang Anda lakukan hanya cukup untuk menyiapkan loan dokumen. Nah, loan dokumen ini apa saja Jessica? Baik untuk pengusaha maupun yang kerja, karyawan swasta. Ya, jadi sebenarnya untuk loan dokumennya itu nggak terlalu ribet juga sebenarnya. Jadi itu untuk pengusaha dan karyawan itu bedanya gini. Kalau misalkan karyawan itu kita mintanya slip gaji dan juga rekening koran yang dimana gajinya masuk ke sana. Bank statement ya? Ya, bank statement. Jadi bank statementnya kita minta bank statement 3 bulan terakhir dan juga slip gaji 3 bulan terakhir. Nah, itu saja? Iya, dan juga BI checking. BI checking atau credit report yang kita bisa bilang ya, oke. Iya, jadi itu 3 yang paling penting untuk karyawan. Kalau yang pengusaha, itu biasanya kita minta business financial-nya 2 tahun terakhir. Oke. Jadi ini bukan SPT, yang diminta itu kayak neraca dan juga laporan laba rugi. Audit report kalau kita bisa bilang ya, Jessica ya. Nggak harus yang versi audit, tapi bisa yang versi perusahaan juga. Jadi maksudnya yang di atas skop surat perusahaan. Versi accounting lah, yang dia bisa balance sheet, neraca, oke. Dan income statement. Benar. Dan juga bank statement untuk bank statement. Ya, pribadi, yang pribadi dan perusahaan seperti itu.
Ya kalau saya lihat tidak sesulit apply loan di Indonesia kalau saya bisa bilang ya dibandingkan apply loan di BC Securities ini ya Jessica. Oh ya. Terus ya lumayan simpel lah. Sisanya itu mungkin seperti KTP dan paspor, application form dan juga kontrak pembelian. Yes. Seperti itu. Jadi yang paling pentingnya itu biasanya dokumen income dan juga dokumen ini BI checking biasanya. Credit report. Iya. Oke. Oke. Kenapa partner dengan BC Invest? Itu karena kita itu balance sheet-nya strong. Itu kita supportnya by large shareholders. Salah satunya itu FEC, Fares Consortium, PAG, Matrix, dan juga kita timnya kita itu sangat experience sekali. Kita udah biasa ngurusin klien-klien Indonesia juga, dan juga untuk kita juga banyak kantor-kantor di negara lainnya untuk membantu klien-klien yang perlu assistance-nya dari staffnya kita yang di misalkan klien Indo itu saya yang bantuin biasanya. Kalau misalkan ada klien Chinese itu nanti ada klik saya yang Chinese yang bisa bantu. Tim lainnya. Jadi untuk turnaround time-nya kita juga sangat cepat sekali. Biasanya untuk processing time-nya kita itu sekitar 5 minggu lah untuk sampai ready settlement. Iya. Oke. Hanya itu saja untuk sedikit perkenalan dari saya dan juga untuk produk-produknya yang kita tawarkan. Betul. Jadi gini Jessica ya, kalau saya lihat ini BC ini sudah berpengalaman berpuluh tahun, kemudian juga produknya sangat menarik dan yang Anda tidak perlu khawatir, persyaratannya pun tidak sulit, cuma hanya bank statement dan juga BI checking atau credit report, dan semuanya itu setelah sudah bisa disiapkan kita bisa proses dan itu tidak akan makan waktu lama. Oke, thank you Jessica, tapi jangan kemana dulu, nanti kita akan ada sesi pertanyaan di akhir acara dan juga Anda silakan klik di kolom chat jika Anda memiliki pertanyaan. Anda bisa chatnya dari sekarang dan nanti kita akan membahasnya pada saat akhir sesi ini. Sebentar lagi kita akan saksikan video mengenai Yara Band Project. Oke.
Ya, Halo Pak Andi. ya, halo Pak Riki. Nah, Ya. untuk detail mengenai Yara Band Project, selanjutnya akan diserahkan oleh Pak Riki Irawan untuk menjelaskan lebih detailnya. Oke, welcome to Yara Band. Yara Band ini developed by Glenville Developments. Ya, kita berlokasi di Elpington suburb. Dan Yara Band ini itu logonya selalu dia menjadi the world most livable suburb di tahun 2025. Nah, ini jaraknya dari CBD tadi Pak Andi sudah infokan ya, dari Melbourne University ke Elpington itu hanya 6,5 kilometer atau 10 menit drive. Jadi dekat sekali ke CBD ya. Nah, ini master plan ya, Yara Band ini master plan. Ini yang kalau kita lihat di atas tuh gedung-gedung tinggi itu CBD Melbourne, jaraknya dekat. Dan Yara Band ini sendiri juga dikelilingi oleh suburb Q, Ivanhoe, Houghton, jadi surrounding suburbnya itu memang suburb-suburb sudah bagus ya. Nah, Yara Band ini sendiri itu master plan, luasnya 14 hektar, terdiri dari office, apartemen, townhouse, kemudian di sana juga ada fasilitas gym by Fitness First itu 24 jam. Kemudian ada The Village Shopping Center di master plan itu, dan ada 4 taman, dan itu semua free access Wi-Fi. Nah, Yara Band sendiri juga sering kita sebut dengan Tesla Town, karena semua sistem kelistrikan itu mereka menggunakan baterai Tesla. Ya. Tadi jaraknya udah dikasih tahu, 6,5 kilo ke CBD, ke Melu, ke RMIT 6,5 kilo, dan akses langsung tol. Ini by M3. Jadi kalau misalnya kita dari CBD itu naik tol M3, Eastern Freeway ya, keluaran pertama nggak sampai 1 kilo itu sudah keluar. Jadi dekat sekali. Dan ke Elpington Train Station itu 450 meter. Kemudian kita juga bisa, dari Yara Band ini kita bisa langsung akses ke jogging track ya, di sepanjang Yara River, itu kita bisa sampai CBD cycling, bersepeda atau apa. Jadi sangat-sangat nyaman sekali untuk orang lokal di Australia. Karena orang lokal Australia mereka mencari lebih ruang terbuka hijau seperti taman, terus kayak seperti Yara River gitu. Intinya Pak Riki bahwa properti di Australia itu di mana di bagian depan atau belakang atau surroundingnya ada taman atau nggak danau, mereka pasti memiliki nilai properti yang lebih value-nya dibandingkan yang hanya city view. Iya, prestis sekali kayak waterfront, terus kemudian deket taman itu sangat waterfront and garden. Ya. Betul. Terus kemudian Yara Band ini juga kita bisa bilang itu adalah smart home. Karena semua teknologinya itu sudah luar biasa canggih ya. Ini rumah masa depan. Jadi seperti membuka menutup tirai itu sudah tidak manual lagi, konvensional. Dia pakai perintah suara. Nanti kita bisa lihat di video selanjutnya Pak Riki ya, bahwa dia dengan pelakuan perintah suara untuk nyalakan lampu, tutup tirai, dan nyalakan AC dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Jadi sangat sangat canggih teknologinya untuk Yara Band ini. Dan juga eco green, Pak Andi. Eco green, ya. Ramah lingkungan. Apartemen itu dia ada water tank dan ada solar panel di setiap rumahnya. Jadi tenaga matahari itu melalui solar panel disimpan di Tesla battery, baru itu nanti bisa dipergunakan. Ya. Kemudian fasilitas yang tidak ada di kebanyakan master plan atau rumah-rumah di Australia, ini ada SPKLU kalau di Indonesia sebutnya. Itu pengisian baterai mobil listrik. Ya, atau Tesla charging station. Betul. Kemudian fasilitas lainnya itu ada The Hub, itu shopping center. The Hub itu ada 3 lantai fasilitas bisa dipergunakan oleh seluruh residents di Yara Band. Kemudian ada shopping center, itu namanya The Village. Aldi dan Co sudah bergabung bersama kita Yara Band, itu udah pasti mereka buka di The Village. Kemudian ada childcare center, medical center, dan tadi Fitness First.
Ya, Gymnya itu pun juga menggunakan Techno Gym, itu sudah world class equipment. Jadi alat-alat gymnya sudah world class punya Pak Andi. ya. Kemudian free wifi di setiap taman. Dan that's why Yara Bend kita sebut sebagai the most livable suburb ya. Ya karena semua sudah ada dan ini memang rumah masa depan. Iya, betul sekali. Iya. Nah ini kita saksikan videonya ya. Welcome to Yarra Bend. I'm Sam Tucker from Glenville, and it's my absolute pleasure to give you a tour of Melbourne's most exciting inner-city master plan community. As the name of the development alludes to, we're located on the banks of the Yarra in Alphington, with Kew a stone's throw across the other side of the river. This has to be one of the most aspirational developments in Melbourne, perfectly located at only 6.5 kilometres from the CBD. Well connected, Yarra Bend is moments from the Eastern Freeway, 450 metres from Alphington train station, and for those who'd rather cycle, the main Yarra Trail offers a scenic commute to the city. With 8 golf courses within 10 minutes drive, bellbirds singing, spectacular city and river views, Yarra Bend is where nature meets the city. Now, if you've been looking for your new home, there's a reason why Yarra Bend has been forecast to be the world's most livable suburb. Not only because of its amazing location, but because of Glenville's desire to innovate and create a community that redefines how we live. Come and have a look. Founded on 6 visionary pillars of technology, sustainability, food and entertainment, health and wellness, knowledge, plus art and design. Yarra Bend has been designed by some of Australia's most awarded architects. From home automation to a dedicated concierge for any tech-related dramas. There is even free Wi-Fi in 3 of Yarra Bend's parks. Book facilities through the Yarra Bend app, or even control your home by voice. Hey Google, put the blinds down. Yarra Bend was dubbed the world's first Tesla town, with Tesla Powerwalls as a standard inclusion in our Parkview homes. Informed by sustainability, Yarra Bend also includes electric car charge points, energy-efficient mood lighting, green rooftops and underground water tanks. Our artisan food hub will offer restaurants, wine bars, providors and cafes carefully curated by renowned restaurateur Scott Pickett, owner of Estelle. Wrapped around Artisan Park, this new foodie destination will mirror the streetscapes that Melbourne is famous for. Let's talk health and wellness, where future-focused technology meets human engineering. Yarra Bend's Wellness Centre will include a Techno Gym virtual studio, world-class gym equipment, indoor and outdoor pools, yoga and massage rooms and onsen spas. Yarra Bend offers resort-style living that prioritises well-being and community engagement. Located on the former Alphington paper mill site, Yarra Bend is a 14-hectare community offering a diverse range of homes to suit every lifestyle. From completed homes to terraces to townhouses, lofts, warehouse-style apartments and boutique riverfront residences. Proudly developed by Glenville, we're backed by over 60 years of history. As for Yarra Bend, you can have confidence knowing that development is fully funded, over 50% sold, and already home to over 150 residents. Construction and sales are booming, and there's never been a better time to invest in your future in Yarra Bend. That's why Glenville is never ordinary. Ya, itu tadi videonya. Nah, ini master plan-nya Yarra Bend. Ini total semua 14 hektar. Ya, totalnya 14 hektar. Itu di sebelah kiri kita itu Yarra River. Ya, itu bisa langsung akses ke CBD. Nah, di atas tuh ada jalan, itu Chandler Highway, ketemu sama Heidelberg. Nah, itu lokasinya segitu. Kemudian di bagian bawah itu ada Alphington Park. Jadi, di daerah Yarra Bend ini ada 19 top quality school. Itu ada Alphington Grammar, Alphington High School, kemudian ada Ivanhoe Grammar dan High School, kemudian ada Kew juga.
ya, grammar dan high school. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini di sebelah kanan ini ada shopping centernya. Ini berlokasi di sini. Project yang kita bawa kali ini ada townhouse. Nah, ini rumah dan townhouse ini sudah komplit. Jadi 60% dari master plan ini sudah jadi dan occupied. Ya. Nah, ini The Park, ini dia yang kita launching. Pas di depan The Village, ini shopping center. Kemudian di sini ada office dan apartment. Di sini ada culinary house, semua restoran di sini. Di sini fitness. Kemudian ini ada taman. Tamannya ada 4 ya, Heritage Park. Kemudian di sini ada Yarra River. Terus dia ada Pepper Square. Di sini juga ada taman lagi, Artisan Park. Di sini ada taman lagi di shopping centernya. Jadi lokasinya itu benar-benar ruang terbuka hijaunya 25% dari 14 hektar ini. Kemudian, dan yang tadi Pak Riki bilang bahwa free wifi untuk di setiap taman ya, di 3 taman tersebut ya? Ya, itu ada 4 tamannya total nih. Ya, jadi kalau saya lihat ini satu master plan di mana sudah ada residential, office sudah ada, shopping center sudah ada, dan 4 taman yang begitu mencenangkan, istilah kata sangat luar biasa sekali dengan dalam artian desain buildingnya dan juga lainnya ya. Ya, jadi desainnya juga by DKO desainnya. Ya. Terus kemudian tadi one of the well known ya, designer ya in Australia. Betul. Glenville itu sendiri established dari 1958 developernya. Jadi top 5 di Australia. Terus Elpington train station tuh ada di sebelah sini. Jadi jalan cuma 450 kilo. 450 meter kalau nggak salah Riki. Cuma Riki cuma meter, sorry. Jalan 10 menit lah ya kira-kira ya. Betul. Ini Heidelberg, di sini ada Chandler Highway. Ya, ini master plan-nya. Nah, ini tamannya tadi Elpington Park ya. Ya. Terus kemudian, nah ini Tesla Town. Kita sering sebut ini Tesla Town karena di market lokal itu sendiri juga antusiasnya sangat banyak sekali karena rumah-rumah yang sudah jadi, yang 60% tadi dari yang saya ceritakan itu sudah terisi. Semua menggunakan solar panel. Jadi kita sebut ini Yarra Bend ini ya Tesla Town. Nah, ini fasilitas yang ada di Yarra Bend itu ada outdoor dan indoor pool, kemudian ada sauna, gym by Techno Gym tadi, terus kemudian ada steam sauna. Nah, ini adalah health center di mana semua ada di sana seperti gym, kemudian swimming pool dan juga agak spa juga ya Pak Riki ya. Iya, spa, jacuzzi dan lain sebagainya. Wow, luar biasa sekali. Jadi ini semua Yarra Bend Residence bisa pergunakan ini. Ini ada lagi yang lain Pak Andi. Ya. Ini. Nah, ini dia. Ini The Hub. Ini bangunan 3 lantai khusus untuk Yarra Bend Residence. Jadi di lantai bawahnya itu ada dining dan lounge. Ya. Ya. Terus kemudian lantai 2, 3 itu ada co-working space, bisa dipergunakan untuk meeting room. Kemudian tadi dining room dan lounge itu juga semua bookable. Terus di lantai rooftopnya itu ada private cinema untuk 12 seat dan kitchen outdoor untuk barbecue. Nanti saya kasih lihat gambarnya. Kemudian di sini tidak lupa ini ada Artisan Park. Ini taman tepat di depan townhouse yang sudah bergabung bersama kita itu restoran, famous restoran di Australia itu Scott Picker. Dia akan buka di situ. Kemudian tadi taman sudah. Nah, ini dia gambar lebih jelasnya. Ini dining room dan lounge-nya. Ini semua bookable. Chef-nya juga bookable. Jadi tinggal reservasi 1 hari sebelumnya. Lantai dasar, ini lantai 2-3-nya meeting room. Ya. Nah, ini rooftopnya. Jadi yang indoor itu ada private cinemanya 12 seat dan ini outdoor kitchen untuk barbecue. Ini rooftopnya. Ini The Hub.
Nah, ini kalau kita lihat dari site, kita ambil pakai drone, jadi rumah-rumah yang sudah jadi itu sudah full occupied. Terus kemudian di depan yang gambar putih itu ini shopping centernya yang masih belum dibangun. Nah, ini Artisan Park-nya. Sebentar saya kasih tanda dulu ya. Jadi saat ini kalau kita bisa bilang townhouse sudah berdiri dan juga ada satu apartemen yaitu Park View Apartemen baru jadi di akhir tahun lalu atau di awal tahun ini Januari, dan di sana pun juga ada satu hal yang penting yaitu ada childcare di sana. Di mana satu hunian atau suatu master plan di mana ada childcare itu sangat penting sekali karena jika orang tua ingin bekerja, mereka bisa menitipkan anak mereka itu di childcare tersebut. Itu satu poin yang penting juga, Pak Riki. Iya, medical center juga ada di sini. Nah, ini Artisan Park, ini Scott Picker di sini. Di sini The Village. Nah, ini dia townhouse-nya. Di sini lokasinya. Ya. Gitu. Nah, ini real on-site ya. Nah, ini bentuk townhouse-nya. Jadi ada 2 kamar dan 3 kamar. Ada single dan double lock-up garage. Ya, Pak Riki, sebelum kita mulai ke townhouse-nya, mungkin ada sedikit informasi kepada audiens kita hari ini bahwa townhouse ini supply-nya sangat terbatas, sementara demand-nya sangat tinggi. Dan juga kenapa Jalin Realty mendapatkan eksklusif agent untuk townhouse ini, Pak Riki? Ya, itu pun saat ini masih EOI, Pak Andi. Mulai hari ini dibuka EOI, itu 2.000 Aussie dollar untuk hot lock-nya. Kemudian nanti launching-nya di tanggal 28 Agustus. Oke, jadi EOI itu adalah expression of interest. Jadi di mana jika Anda ingin berburu lebih cepat untuk mendapatkan townhouse ini, Anda dapat mengisi aplikasi form EOI dan menaruh booking fee sebesar 2.000 Aussie dollar, dan ini sifatnya refundable atau istilah kata bisa dikembalikan 100%. Jadi kita hold unitnya dulu sampai nanti launching tanggal 28 Agustus ini. Betul Pak Riki ya? Iya. Nah, ini floor plan-nya untuk double lock-up garage. Bisa dilihat, jadi lantai dasarnya ini untuk parkir 2 mobil ya. Kemudian lantai satunya ini ada balkon, kemudian living room, dining room, kitchen, dan ada bedroom nomor 3. Kemudian naik ke lantai 2, ini ada master bedroom dan bedroom nomor 2. Ini totalnya 179,5 square meter total bangunannya. Ya, ini hadapnya ke timur. Jadi timur barat ini sudah pasti dapat cahaya ini, kiri dan kanan nih. Kemudian ini ada yang single lock-up garage. Jadi masuk di sini ada study room, mobil ada single lock-up garage ya sini ya. Kemudian di lantai satunya ini dapur, dining room, dan living room. Naik ke lantai 2 ada master bedroom dan bedroom nomor 2. Nah, ini di lantai 3, ini bisa dijadikan kamar nih. Ada terasnya begitu besar ya. Ini hadapnya ke north, di mana orang lokal itu suka sekali facing north karena panasnya lebih lama. Kalau untuk orang lokal Australia, mereka sangat tertarik dengan unit-unit seperti ini. Kemudian di sini sampai saat ini Pak Riki baru ada price range ya Pak ya, belum ada final price list ya dari developer ya. Betul, belum keluar. Jadi price range ini mulai dari 1 juta sampai 1.250 Australian dollar. Nah, ini untuk totalnya luasnya 205 meter persegi. Kemudian ini interiornya ya. Jadi kalau di Australia semua yang nempel sudah include. Kalau kita lihat gambar di tengahnya itu ada bathroom semua nempel ya, begitu adanya. Jadinya seperti itu, Anda akan terima seperti itu. Kemudian kalau living room itu nggak ada gambar dari floor to ceilingnya glass ya, pintu itu kita akan terima persis seperti di gambar. Kemudian dapurnya itu ada island kitchen, itu sudah ini juga.
Dan spek daripada dapurnya itu European Appliances, itu biasanya SMAC atau Miles, dua itu aja. Ya. Nah, kemudian yang paling bawah itu ada gambar terasnya ya, balkon. Di mana semua ini semi furnish ya Pak Riki ya? Kita bilang sih semi furnish, iya. Ya. Tapi semua yang nempel kayak dapur semua sudah include, kayak range wood, cooktop, itu semua udah include. Island kitchen sudah include karena itu nempel. Ya. Nah, gambar pada sebelah kiri itu kita bisa lihat terasnya tadi ya, dari unit yang 205 meter persegi, yang single lock up garage, itu terasnya luar biasa besar dan pencahayaannya itu sangat cukup. Karena rumah ini sudah eco green, jadi dia pikirkan dari sisi pencahayaannya juga sudah harus masuk banyak cahaya dan Betul. tidak memerlukan banyak listrik. Kemudian sebelah kanan itu island kitchen ya, dapurnya ada island kitchennya, kemudian bagian bawah itu bedroomnya. Kalau untuk kamar semua di Australia standar kamar itu karpet dan di kitchen itu timber flooring. Ya. Begitu. Oke, saya rasa cukup untuk proyek Yara Park ini. Ya. Jadi jika Anda ingin memiliki townhouse tersebut, Anda harus sedini mungkin sebelum mereka launching tanggal 28 Agustus, Anda harus mendapatkan EOI dulu, karena saya bilang lagi sebelum dari awal bahwa supply-nya tidak terlalu banyak, hanya 103 unit ya Pak Riki, kalau tidak salah ya? Ya betul, unitnya tidak banyak. Ya, dan di Melbourne pun dijual, Indonesia pun dijual, dan di negara lain pun, Singapura, Malaysia pun juga, dan juga Hong Kong pun dijual. Jadi sangat terbatas sekali waktunya. Oke, kita menuju ke sesi pertanyaan. Di sini kita ada beberapa pertanyaan dari Jessica. Ya, halo Jessica. Ya, ada pertanyaan nih dari audiens kita bahwa biaya KPR ada apa aja? Mungkin dalam artian biaya application dan lain sebagainya, mungkin ada di share sedikit. Oke. Jadi mungkin saya share sedikit untuk biayanya. Biasanya sih nggak terlalu banyak. Jadi yang tadi saya sempat mention itu application fee ya, 990. Dan setelahnya sih udah nggak, ini 990 udah termasuk satu kali valuation untuk kalau salah properti yang up to 1 million. Jadi kalau di atas 1 million biasa valuation fee-nya tuh lebih tinggi. Jadi mungkin mesti top up sedikit, tapi kebanyakan sih udah bisa termasuk ya satu kali ya. Jadi untuk biaya lainnya tuh legal fee, tapi legal fee ini standar karena di Australia itu selalu perlu tiap party itu perlu solicitor. Jadi dari pihak lender itu ada solicitor. Jadi ini legal fee-nya sekitar 400 ditambahkan dengan disbursement. Disbursement itu biasa sekitar 200-300 lah mungkin. Dan setelahnya annual package fee 499 ini annual fee per tahun. Udah itu aja sih untuk biaya-biayanya. Jadi kalau di total kira-kira estimasi berapa Bu Jessica? Mungkin sekitar 1000-an lah. Hanya sekitar 1000 Aussie dollar ya, tidak banyak ya. Enggak, kurang dari 2000 lah. Kurang dari 2000 ya, oke. Thank you. Oke, kemudian juga ada pertanyaan dari audiens kita lagi, ditanyakan tadi swimming poolnya itu apakah memiliki water heat, dan juga untuk electricity-nya apakah ada biaya dan abodemen? Ya, silakan Pak Riki. Oke, saya jawab untuk pertanyaan ini ya. Kolam renang itu udah pasti ada heated-nya, jadi air hangat kolam renangnya, kemudian ada sauna juga, kemudian ada steam juga di situ. Karena kita tahu sendiri Australia musimnya ada banyak ya, berganti-ganti, sehari dia bisa ganti-ganti berapa musim. Jadi itu sudah pasti ada. Kemudian untuk electricity apa ada biaya dan abodemen? Ada, tetap ada. Itu tetap ada. Ya, sama seperti biasanya ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari audiens kita bahwa ditanyakan kapan townhouse ini ready gitu.
Di Jadi 2023. ready untuk kita booking atau ready untuk serah terima nih? Karena kalau ready untuk di booking ya segera mungkin, saat ini pun juga harus ada UI gitu. Betul nggak Pak Riki? Betul. Jadi kalau untuk pembangunan akhir tahun ini sudah start bangun, jadinya 2023. Kebetulan The Village-nya itu mall-nya juga jadi di 2023. Jadi berbarengan. Jadi kalau kita bisa bilang antara residential dan juga amenities-nya seperti shopping dan lain sebagainya pun juga jadi bersamaan ya? Ya, shopping center, restoran. Kalau sekolah-sekolah tadi 19 sekolah itu memang sudah ada di sekitar Yaraben, itu sudah ready top school-nya. Oke. Kemudian Jessica, ada yang bertanya juga bahwa interest rate tadi itu 3% itu fix apa dalam artian ikutin market atau gimana ya Jessica ya? Oh, rate-nya itu variable. Jadi 3,88 itu variable rate. Dan juga untuk dia tergantung. Jadi 3,88 itu up to 65%. Jadi kalau misalnya tergantung klien, kalau misalkan mau ambilnya itu berapa banyak loan-nya, itu ada rate-nya berbeda. Cuma semuanya itu variable. Dan variable ini bagusnya gimana? Itu karena kita nggak ada lock-in period. Jadi misalkan nih klien mau kapan aja pembayaran tambahan itu bisa. Oke, jadi tidak masalah ya? Iya. Oke. Kemudian juga ada pertanyaan lagi mengenai pinjaman ini, Jessica. Oke. Kalau pembeliannya di OC, termasuk proses kredit pun juga di Australia, apakah kita perlu berkunjung ke Australia? Oh, nggak perlu. Jadi semuanya bisa dilakukan melalui ini, internet lah. Ya. Bisa soft copy semuanya. Betul. Jadi kita bisa bilang di sini bahwa yang tadi saya awal pembukaan di webinar tadi bahwa Anda tidak perlu kemana-mana, cukup di Indonesia saja, Anda sudah bisa memiliki properti di Australia. Mulai dari booking fee, kemudian transfer DP, apply pinjaman, serah terima, semua cukup di Indonesia saja. Dan semuanya pun juga dalam artian hanya istilah kata dengan video call ya, via Skype ya, semua juga sudah bisa ya, Jessica ya. Nah, ini satu-satunya aja yang perlu ini paling itu loan dokumennya kan perlu ditandatanganin. Nah itu aja sih biasanya. Palingan nanti ada loan dokumen yang kita kirim hard copy ke ibu, ya kan, kemudian ditandatangani lengkapin, kemudian dikirimkan balik ke kita dan kita akan bantu untuk kirim ke luar negeri, begitu. Kemudian juga untuk move in atau tinggal, iya, yang tadi Pak Riki ceritakan bahwa settlement untuk Taunus, serah terima kunci untuk Taunus adalah pada tahun 2024 estimasinya Pak Riki ya? Iya 2023 Pak Andi, 2023. 2023, ya sorry, 2023 itu sudah bisa serah terima kunci. Jadi sudah bisa ditinggali, begitu. Kemudian ada satu pertanyaan lagi bahwa, yang dimaksud dengan variable rate itu maksudnya floating kah? Jadi tahun depan bisa berubah. Ya, jadi maksudnya tuh biasanya sih berubahnya nggak terlalu sering, dia bukan ngikutin market live. Jadi itu biasanya perubahannya nggak terlalu, kayaknya sejauh ini setahun mungkin 2 kali apa 3 kali lah untuk perubahannya. Ya, jadi kalau bisa dibilang maksudnya begini ya, memang secara interest rate itu variabel, cuma perubahan ini bukan setiap bulan berubah, tidak. Jadi mungkin dalam setahun atau 2 tahun ada perubahan dikit ya, jadi minor changes lah ya. Iya. Balik lagi ke Australia itu sendiri. Kalau kita lihat 2008 global crisis itu around the world, semua negara kena global crisis termasuk Indonesia. Australia 6 bulan mereka cepat sekali recover-nya, bunganya langsung otomatis dia turun lagi. Itu balik lagi ke negaranya. Kalau saya lihat dari dulu Australia sangat strong negaranya. Kemudian untuk installment-nya itu bisa untuk berapa lama, Jessica? Bisa up to 30 tahun untuk ini untuk long term-nya ya. Ataupun untuk usia sampai umur 80. Usia 80 atau enggak selama 30 tahun? Iya benar.
Kemudian yang menarik lagi pertanyaannya bahwa ada yang menanyakan bagaimana cara melakukan EOI. Ya, tolong Pak Riki bisa jelaskan nggak Pak Riki mengenai EOI itu seperti apa? Iya, EOI itu jadi kita saat ini kita sudah ada dibuka lotnya. Jadi kita bisa pilih dulu unit yang mana, kita log, kemudian nanti tanggal 28 Agustus itu baru kita umumin lotnya itu available atau enggak, atau mungkin ada orang yang kebetulan sama mau lot itu juga gitu. Jadi EOI-nya itu tinggal transfer 2.000 ke Jalin Realty, nanti kita bisa infokan atau kita bisa chat, dan itu fully refundable. Kalau misalnya unit yang dapat di refund, kalau misalnya unit dapat kita proceed. Ya, jadi kita ada formnya, Anda isi, simple saja, hanya ID tentang diri Anda, bahwa kayak nama, alamat, kemudian email, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian Anda menempatkan booking fee sebesar kurang lebih 2.000 Aussie dollar, atau bisa di-convert ke dalam rupiah, kita ekivalen 10.000 lah, berarti sekitar 20 juta. Kemudian nanti setelah Anda rilis tanggal 28 Agustus, Anda bisa mendapatkan unitnya, dan setelah Anda bayar DP awal 10%, booking fee tersebut akan dikembalikan full ke Anda sebesar 20 juta tanpa ada pengurangan apapun. Dan juga misalkan Anda cancel atau batal, booking fee juga akan dikembalikan full 100% kepada Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir, hanya kita melakukan istilah kata suatu tindakan yang lebih serius, bahwa Anda serius untuk properti ini dan Anda booking fee agar apa? Agar tidak terjual ke orang lain atau dari negara lain dan sebagainya. Ada satu pertanyaan untuk pinjaman ya, maksudnya short term. Oke. Jika Anda ada pertanyaan mengenai short term, maksudnya short term apa itu? Maksudnya short term dalam artian pinjaman kah atau apanya short term? Karena pertanyaannya cuma sangat minim sekali short term gitu. Short term. Iya. Mungkin perlu elaborasikan ya, mungkin dulu. Bu Fani bisa lebih dijelaskan lagi mengenai short term itu short term apanya gitu, maksudnya Bu Fani? Untuk installment bisa berapa lama short term? Kalau saya bilang untuk jangka waktu 25 sampai 30 tahun itu tidak short term ya, pinjaman itu lumayan panjang dan mungkin biasanya, begini, kalau bisa saya tangkap itu mungkin paling pendek ya mungkin ya. Pendeknya berapa tahun? Yes. Oke. Biasanya sih kita nggak rekomen untuk ambil terlalu pendek karena kalau misalkan terlalu pendek cicilannya akan semakin banyak. Besar. Iya. Jadi kita tetap taruh 25 atau 30 tahun sehingga cicilannya akan menjadi sedikit dan cicilannya itu bisa dibayarkan penyewa kalau untuk investasi dan kalian bayar per bulannya lebih kecil gitu ya? Iya benar, dan juga kan karena kita nggak ada lock ya, jadi kapan aja mau pembayaran tambahan itu mau diturunkan pokoknya itu bisa, jadi makanya sebenarnya lebih bagus itu ngambil long term-nya lebih panjang, karena kan kalau misalkan dilunaskan lebih awal juga itu nggak ada penalti. Oke, jadi kalau bisa saya kasih kesimpulan bahwa kita ambil yang paling long termnya 30 tahun tanpa ada perbedaan mengenai interest ataupun mengenai biaya, tidak ada perbedaan. Tapi dalam artian di sini bahwa tidak ada penalti jika Anda ingin melunasi lebih awal. Betul begitu Jessica ya? Iya. Misalkan Anda beli properti tahun 2021, mungkin Anda punya loan sekitar 30 tahun, tapi kalau mungkin di tahun 2031 atau 2029 Anda mau menyelesaikannya, ya silakan tanpa kena penalti. Jadi itu lebih fleksibel kalau kita bilang. Ya, begitu Bu Fani. Oke, saya kira cukup sekian pertanyaan. Mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa hubungi saya atau Pak Riki. Dan juga jika ada pertanyaan mengenai pinjaman juga nanti kita bisa hubungi Jessica juga. Iya. Oke, sampai dengan ini saya harap para audiens cukup jelas dengan webinar yang kita bicarakan, dan juga terima kasih waktunya atas Pak Riki dan juga Jessica. Ya, terima kasih Pak Andi. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.